ada salah satu wali yang memberanikan diri ngomong ke saya, bisa nggak Bu untuk dampingi anak saya belajar? Loh, kenapa? Ya karena saya kerja, kemudian waktunya juga terbatas, kemudian dari segi ilmu juga saya kurang menguasai. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kalau memang mereka menganggap saya pahlawan, mudah-mudahan saya bisa mengaktualisasikan itu dengan benar. Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan. Namun sebutan ini tak selalu menggambarkan kondisi bahwa semua anak-anak di Yogyakarta telah mendapatkan pendidikan yang cukup. Pendidikan di sekolah tak selalu bisa dengan mudah dimengerti oleh anak-anak sekolah dasar. Oleh karena itu, Kagem Jogja hadir untuk memberikan bimbingan belajar tambahan bagi anak-anak SD di luar jam sekolah. Ini adalah komunitas sosial yang berkiprah dalam pendampingan belajar anak-anak di dunia pendidikan usia sekolah dasar, khususnya bagi mereka yang datang dari keluarga kurang mampu. Komunitas ini berlokasi di Kalurahan Sardono Harjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara bahasa, Kagem Jogja berarti untuk Jogja. Sehingga, meski berlokasi di Kabupaten Sleman, Kagem Jogja berharap bisa memberikan dampak yang lebih luas. Komunitas ini diinisiasi oleh Susi Ediwoto Farid atau biasa dipanggil dengan nama Bunda Ayi. Awalnya sekitar tahun 2011 silam, Bunda Ayi bersama seorang rekan mendirikan perpustakaan untuk membantu sekolah-sekolah di sekitar yang tidak memiliki perpustakaan. Namun ternyata kebutuhan masyarakat sekitar jauh dari yang sekadar terlihat oleh mata. Ada salah satu wali yang memberanikan diri ngomong ke saya, bisa nggak Bu untuk dampingi anak saya belajar? Loh, kenapa? Ya karena saya kerja, kemudian waktunya juga terbatas, kemudian dari segi ilmu juga saya kurang menguasai. Anak saya biar lebih mengerti pelajarannya, saya sekalian untuk dibantu. Itu sih awalnya. Sejak saat itu, perempuan 62 tahun ini mulai merekrut relawan untuk mengajar. Dan seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah. Hingga tahun ke-13 beroperasi, setidaknya sudah lebih dari 300 anak bergabung dengan Kagem. Sementara jumlah relawan atau yang biasa disebut punggawa sudah mencapai lebih dari 100-an orang. Kiprah Kagem mendapat apresiasi warga sekitar. Salah satunya adalah Patmiatun. Semua anaknya pernah ikut belajar di Kagem, termasuk anak bungsu Moh Arif Kanbudi Listanto. Arif beraktivitas di Kagem sejak taman kanak-kanak hingga saat ini duduk di kelas 3 SD. Pendampingan di Kagem telah berdampak pada prestasi Arif, termasuk mendapatkan pengalaman baru. Dia udah mengenal ping-pingan, udah mengenal baca juga udah. Kadang bikin apa itu kemarin malah bikin batik juga dari kain, terus apa itu dari tanah liat itu dibikin apa itu gambar-gambar, pakai pensil, pakai pewarna juga. Untuk menuju Kagem bersama teman-teman, Arif berangkat secara mandiri. Apalagi lokasi Kagem hanya sekitar 600 meter dari rumahnya. Berbagai aktivitas mulai belajar dan bermain bisa ia lakukan di Kagem.
Arif mengaku bahagia. Kesini habis itu bermain dulu sama belajar, habis itu main lagi, terus habis itu belajar sama kakak-kakaknya. Kamu senang di Kagem nggak? Senang. Kenapa? Karena banyak temennya. Kakak-kakaknya juga baik. Kebahagiaan Arif tidak dimiliki sendiri. Sejumlah sekolah di sekitar Kagem Jogja juga merasakan dampaknya. Seperti di SDN Celumprit yang masih berada di dalam satu kelurahan. Setidaknya 20 anak di SD ini beraktivitas di Kagem. Dampak positif keberadaan Kagem Jogja dirasakan hingga sekolah. Anak-anak yang memang biasa belajar di sana punya rasa percaya diri yang lebih ya Pak, karena kan mereka istilahnya misalkan ada materi yang mungkin perlu dikuatkan di luar, mereka dapat. Bahkan Kagem itu memberikan fasilitas untuk belajar di luar kelas, kadang ke museum atau kemana, sehingga pembelajaran itu kan pengalaman mereka lebih komprehensif kan Pak, karena mereka langsung belajar dengan ke tempat-tempat tertentu yang bahkan itu mendukung sekali dengan pembelajaran yang ada di kelas. Rahayu menambahkan, Kagem juga secara aktif melakukan komunikasi dengan pihak sekolah. Mereka saling bertukar informasi tentang kondisi siswa. Namun secara tidak langsung, guru-guru mendapat berbagai kisah tentang aktivitas Kagem dari anak-anak yang bercerita di sekolah. Berbeda dengan sekolah formal, pendampingan di Kagem dilakukan secara partisipatif. Setiap anak didampingi sesuai dengan kesulitan yang mereka hadapi pada mata pelajaran di sekolah. Belajar bukanlah satu-satunya aktivitas di sini. Anak-anak juga punya pilihan untuk bermain bersama kawan-kawan. Kagem Jogja tak pernah menarik biaya sepeser pun untuk semua aktivitas ini. Bahkan pada beberapa kesempatan, anak-anak dan orang tua justru mendapat bantuan seperti beasiswa, diskusi parenting, hingga wisata. Mungkin kalau ditanya tentang operasional gimana, nah kebetulan memang ada beberapa teman yang juga memberikan donasinya, juga kita ada misalnya kolaborasi dengan teman-teman mahasiswa atau apa, nah itu mereka ada memberikan mungkin peralatan-peralatan tulis atau apa gitu. Bagi Bunda Ayi, Kagem tak hanya sekadar mendampingi anak untuk belajar dan menjadi ruang bermain alternatif. Prinsip hidupnya adalah hidup harus saling membantu. Artinya, kebaikan harus terus diteruskan tanpa henti. Di Kagem, kebaikan untuk membantu anak-anak diteruskan Bunda Ayi lewat tangan-tangan para punggawa. Yang menjadi utamanya ya memang relawan punggawa. Dan alhamdulillah di zaman generasi sekarang itu masih banyaklah teman-teman relawan yang peduli dengan lingkungan, peduli kepedulian sosialnya itu masih ada. Berkegiatan di Kagem Jogja adalah kegiatan luar kuliah yang ditunggu-tunggu oleh Maulinda Diah Ayuning Tias, mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Bersama Fayaza Mutia Hakim, mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, mereka kerap bertukar pikiran tentang aktivitas di Kagem Jogja. Mereka adalah punggawa di Kagem Jogja. Maulinda atau biasa disapa Al, merasa pengalaman di Kagem sangat membantu pendidikan formalnya. Selain ingin mengeksplorasi dunia luar kampus, ia terus terang mengaku bahwa bergabung di Kagem karena penasaran. Pasalnya, ada komunitas berbasis pendidikan yang mampu bertahan selama lebih dari 10 tahun meski telah dihantam oleh pandemi. Ia mengaku mendapat pengalaman berbeda dibanding mahasiswa lain yang hanya berfokus di bangku kuliah saja.
mulai dari menyelesaikan permasalahan anak hingga membuat anak-anak fokus belajar. Kenapa kok nggak mau ngobrol lagi sama mbaknya gitu, terus katanya cuman diem aja gitu, tapi pas mulai saya pendekatan kayak kamu boleh loh marah sama mbak kalau emang tindakan mbaknya itu salah atau merasa bikin kamu nggak nyaman gitu. Nah baru dari situ anak-anaknya mulai bilang kan, mbak tadi waktu aku tanya diem aja, cuman fokus sama yang lain ditanya dijawab, aku nggak dijawab gitu, karena memang sebetulnya bukan nggak dijawab tapi kewalahan gitu kan, kewalahan ngajarin. Jadi dari situ saya evaluasi terus kalau gimana caranya saya bisa ngimbangin semuanya gitu. Setali tiga uang, Kansa Eka Maulana bergabung dengan Kagem karena tertarik dengan dunia pendidikan. Juga ada alasan lain yang membuat mahasiswa jurusan Sistem Informasi Geografi, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada ini bergabung dengan Kagem. Kita sering menemukan bahwa anak-anak kecanduan oleh gadget. Anak-anak kecanduan oleh gadget. Selain itu, anak-anak juga sekarang mengalami degradasi moral. Ketika kita melihat anak-anak sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak relevan, kata-kata yang cenderung jorok dan segala macamnya, itu menjadi kekhawatiran saya. Para punggawa inilah yang menjadi ujung tombak pendampingan bimbingan belajar di Kagem Jogja. Bunda Ayi sadar bahwa Kagem Jogja tak mungkin beroperasi tanpa partisipasi aktif para punggawa. Punggawa adalah relawan yang menjadi garda terdepan dalam mendampingi anak-anak bimbingan belajar. Para punggawa ini merupakan mahasiswa yang berasal dari berbagai jurusan dan universitas berbeda di Yogyakarta. Bunda juga tahu persis bahwa tangannya tak pernah sampai bila semua kegiatan di Kagem ia lakukan sendirian. Oleh karena itu, pada 2014 Bunda Ayi membentuk kepengurusan para punggawa. Kepengurusan ini juga dibentuk untuk melakukan kaderisasi. Yang menjadi utamanya ya memang relawan punggawa. Dan alhamdulillah di zaman generasi sekarang itu masih banyaklah teman-teman relawan yang peduli dengan lingkungan, peduli kepedulian sosialnya itu masih ada. Adalah Fikar Taufik Hawari yang saat ini berperan sebagai Ketua Pendidikan Kagem Jogja. Dia bertanggung jawab mengoordinasi para punggawa dan memastikan semua kegiatan di Kagem berjalan lancar, termasuk berkomunikasi dengan pihak eksternal yang ingin berkolaborasi dengan Kagem. Bagi mahasiswa UGM jurusan Ekonomi Pertanian Agribisnis ini, dinamika yang umum terjadi adalah ketika para punggawa harus menyesuaikan aktivitas di Kagem dengan jadwal kuliah di kampus. Namun hingga saat ini, semua dinamika yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik. Bagi Fikar, beraktivitas di Kagem adalah obat penghilang rasa lelah setelah capek beraktivitas di kampus. Tiap saya datang ke sini, kadang ada beberapa adik-adik yang suka menyebut saya dan itu bikin saya merasa nyaman dan bahagia ketika saya di sini gitu. Merasa ada seseorang yang emang membutuhkan saya secara tidak langsung, membutuhkan kehadiran saya, dan sehingga saya juga mau menolong gitu, mau membagi kebahagiaan sama mereka aja. Kenapa itu penting? Kenapa itu penting menurut saya? Karena beban kuliah yang cukup berat gitu, jadi mungkin sebagai bahan refreshing aja gitu buat ke Kagem, sekedar menikmati kesantaian dalam masa kuliah ini gitu. Dalam pengalaman Kagem selama ini, para punggawa bukan aktivis yang datang dan lalu pergi begitu saja. Bunda Ayi memastikan bahwa sebagian besar para punggawa masih tetap berkomunikasi dengan Kagem. Mereka bahkan masih memberikan simpati dalam berbagai bentuk. Kalau saya boleh mengatakan mereka ada di belakang layar. Apakah itu mereka sebagai donatur finansial, apakah dari supporting sistemnya. Jadi kira-kira masih 70% lah yang ya kita masih keep kontak. Jadi kalau menurut saya mereka tetap support. Kagem Jogja melakukan aktivitas 3 hari dalam sepekan.
Bimbel Selasa dan Kamis sore dilakukan mulai pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama sekitar 90 menit. Sedang bimbel inspirasi dilakukan setiap hari Minggu mulai pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan bimbel pada hari biasa, bimbel inspirasi mengajak anak-anak untuk belajar sambil bermain. Salah satunya seperti mengenal benua di dunia beserta kehidupan di dalamnya. Kelompok siswa berpindah dari satu gazebo ke gazebo lain sambil belajar hal-hal baru dengan gembira. Salah satu bentuk lain dari bimbel inspirasi adalah mengajak anak-anak berwisata keluar Kagem Jogja. Seperti di peternakan domba Kalam Farms ini. Anak-anak diajak belajar dan berinteraksi langsung dengan berbagai jenis domba. Termasuk bagi Ara, siswi SDN Gentan. Bahkan bila ia besar nanti, ia punya keinginan untuk membantu mendampingi anak lain di Kagem. Ara mau nggak bantuin di Kagem jadi kakak-kakak? Ya, kalau ada waktu. Nah, kenapa kamu tertarik untuk jadi kayak kakak-kakak Punggawa ini? Karena seru. Serunya apa? Aku suka anak kecil, jadinya kalau bermain itu senang. Bunda Ayi tahu persis bahwa pembelajaran dengan metode bimbel inspirasi ini sangat penting bagi siswa. Sebagai mantan guru lulusan Universitas Negeri Yogyakarta, ia yakin bimbel inspirasi ini akan berfungsi sesuai namanya, yaitu menginspirasi anak-anak. Kalau itu tidak ada kolaborasi dengan pihak luar, itu kita akan sendiri dari teman-teman relawan itu yang menginisiasi ataupun merencanakan kegiatannya. Temanya setiap bimbel inspirasi itu berbeda-beda karena kita ingin memberikan wawasan ke adik-adik, memberikan melihat dunia luar lah, bahwa dunia luar itu yang perlu kamu ketahui selain dari pelajaran sekolah itu banyak. Bunda Ayi hingga berada di titiknya saat ini digerakkan oleh nilai hidup yang ia pegang. Selain itu, dukungan dari orang terdekat dan komunitas membuat Bunda Ayi tak akan berhenti menjalankan Kagem Jogja selama masih dibutuhkan masyarakat. Kalau buat saya sih manusia hidup itu kan harus saling membantu lah. Itu aja simpel sih kalau buat saya. Itu jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus saling bantu. Bantuan itu tidak dalam bentuk material, harus material, tapi dalam bantuan waktu, tenaga, pikiran itu juga sudah membantu, dan ini saya rasa memperlancar hidup saya dan juga anak-anak saya. Aktivitas Kagem Jogja berawal dari rumah sederhana ini. Namun semakin bertambahnya jumlah anak yang bimbel di Kagem, lokasi dipindahkan ke sebuah tempat lain yang hanya berjarak 30 meter dari kediaman Bunda Ayi yang diperoleh dengan cara menyewa. Di rumah ini, Bunda Ayi tinggal bersama sang suami, Farid Hadi Rahman. Mereka juga ditemani oleh cucu-cucu dari anak bungsu yang tinggal berdekatan. Sementara dua anak lainnya berdomisili di Jakarta dan Depok, Jawa Barat. Mereka tinggal dalam kesederhanaan dengan kelapangan hati dan penuh kebahagiaan. Kalau kami punya tidak sih Mas. Jadi apa yang kami ada ya, kalau saya ikhlas saja saya berikan. Ya buat itu juga nggak sedikit ya. Dari mulai sewa tanah, bikin gazebo dan lain gitu kan. Cuman karena kami dibantu relawan, kami termotivasi. Iya senang kami lihat anak-anak bergembira, ria, berprestasi, mau belajar. Itu kami udah terhibur sekali, udah senang gitu. Itu hiburan kami, jadi tidak bisa diukur dengan materi ini. Sama-sama pernah berprofesi sebagai guru, Farid mengakui bahwa istrinya adalah sosok yang sabar dan rajin, yang akan selalu ia dukung untuk membesarkan Kagem Jogja. Bagi Farid, Bunda Ayi adalah istri,
ibu dan nenek kebanggaan keluarga. Ya karena kami tuh senang, saya tuh bangga kalau ada orang yang bermanfaat. Apalagi ini istri saya, ya. Dia bermanfaat, disenangi masyarakat, ya. Itu ya apalagi yang saya banggakan kan itu saya yang saya cari itu apa itu. Ya saya fasilitasi aja, saya dukung, ya nggak pernah menghambat apapun yang diharapkan atau diinginkan Bunda. Kalau saya punya pertimbangan, saya hanya menyampaikan saja. Tapi saya support. Karena tidak pernah ada keinginannya yang tidak baik, kalau tidak untuk masyarakat. Farid menambahkan, sang istri juga aktif dalam hidup bermasyarakat. Salah satunya menjadi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Sardono Harjo. Ia menjadi satu-satunya perempuan di sini. Namun Bunda Ayi tidak merasa canggung untuk melakukan aktivitas lapangan seperti monitoring dan evaluasi proyek fisik kalurahan. Aktivitasnya bersama Kagem ternyata juga telah banyak diapresiasi oleh sejumlah institusi, baik tingkat lokal hingga nasional. Di tingkat kabupaten, Bunda Ayi diganjar predikat tokoh wanita inspiratif Sleman pada 2018 lalu. Sementara di level nasional pada tahun 2002 lalu, Organisasi Aksi Solidaritas Kabinet Indonesia Maju pernah memberikan penghargaan dalam bidang pendidikan pada peringatan Hari Kartini. Menurut Bunda Ayi, aktivitasnya selama ini bersama Kagem Jogja karena digerakkan oleh suatu nilai hidup. Kalau buat saya sih manusia hidup itu kan harus saling membantu lah. Itu aja simpel sih kalau buat saya. Itu jadi kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus saling bantu. Bantuan itu tidak dalam bentuk material, harus material, tapi dalam bantuan waktu, tenaga, pikiran itu juga sudah membantu, dan ini saya rasa memperlancar hidup saya dan juga anak-anak saya. Itu aja sih. Pada usia yang tidak lagi muda, Bunda Ayi berharap Kagem masih bisa terus memberikan manfaat. Kalaupun ternyata Kagem tidak dibutuhkan lagi pada masa depan, ia berharap Kagem Jogja berubah menjadi semangat berbagi bagi yang membutuhkan, yang terus ditebarkan oleh para punggawa dan anak-anak. Jika masih ada yang meminta masih pengen belajar di sini, masih mau menambah ilmu di sini, gitu saya rasa masih akan berjalan. Tetapi andai kata tidak pun, saya rasa teman-teman yang lain juga pasti akan melakukan hal yang sama dalam bentuk yang berbeda, dimanapun mereka berada. Di mata orang-orang yang merasa telah mendapatkan manfaat dari Kagem Jogja, sosok Bunda Ayi adalah sosok inspiratif. Bahkan, sebagian orang menganggap Bunda Ayi adalah pahlawan. Beliau itu sangat menginspirasi ya Pak. Beliau benar-benar mencurahkan ya, istilahnya apa ya, benar-benar mencurahkan, mohon maaf ya pikiran, tenaga, bahkan sampai harta benda ya Pak. Secara material, moral semua dicurahkan untuk apa? Untuk mengembangkan dunia pendidikan secara luas. Nah, khususnya di SD Negeri Cilumpit ini, begitu Pak. Jadi sangat cocok gitu kalau misalkan untuk di label heroes gitu untuk kami. Bunda Ayi pantas menjadi pahlawan karena Bunda Ayi membantu masyarakat dan memberi kayak alat tulis gitu buat masyarakat Kagem. Tak jauh berbeda, para punggawa Kagem Jogja juga menilai hal yang sama, terutama tentang konsistensi Bunda selama lebih dari 1 dekade. Mempertahankan komunitas 12 tahun itu nggak mudah, apalagi dengan harus kompromi dengan orang tua, dengan anak, dengan kesibukan dari para relawan, itu kan susah sekali untuk ngaturnya, tapi Bunda masih bisa bertahan selama 12 tahun, itu hal yang luar biasa menurut saya, dan bisa disebut pahlawan dan berdampak pada orang-orang
sekitar sini. Ketika kita mengatakan Bunda sebagai hero di bidang yang menyajikan pendidikan secara gratis terutama, itu menurut saya salah satu sosok inspiratif saya, satu pahlawan gitu bagi saya ketika saya datang ke sini, karena saya nggak menemukan atau mungkin saya belum menemukan banyak di tempat-tempat lain. Menurut saya Bunda Ai cocok menjadi pahlawan karena Bunda Ai nggak cuma hanya memperhatikan adik-adiknya aja yang ada di Kagem, tapi juga memperhatikan penggawa-penggawa kita, bagaimana penggawa ini bisa berkembang di luar kampusnya dan begitupun juga dengan masyarakatnya. Gitu. Mendapatkan berbagai apresiasi bahkan disebut sebagai sosok pahlawan, bagi Bunda Ai dirinya masih jauh dari definisi seorang pahlawan. Ya kalau orang mau mengatakan saya itu pahlawan ya monggo, itu hak mereka kan. Setiap orang kan punya hak untuk melabeli seseorang gitu. Ya terima kasih, alhamdulillah kalau memang mereka menganggap saya pahlawan. Mudah-mudahan saya bisa aktualisasikan itu dengan benar gitu. Tapi kalau menurut saya masih jauh dari pahlawan. Benderanya ada Bunda Ai dan Kagem Jogja adalah contoh bahwa untuk menjadi bermanfaat bagi sesama tak harus dilakukan dengan melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Kita hanya diminta untuk lebih peka serta menajamkan hati dan pikiran atas kondisi di sekitar. Bila sudah mendapatkan, konsistensi menjadi kunci agar upaya kita untuk membantu orang lain semakin memberikan dampak yang tak putus, serta menginspirasi orang lain. Ada kita di Eropa.